Hai Nika, selamat datang di kelas materi spesial dari Nicoler. Di kelas kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam, khususnya hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Oke Nika, tadi kan Niko udah bilang ya tentang bahwa sains itu ada di mana-mana. Salah satu contohnya, sekarang kalian lihat telapak tangan kalian. Di tengah itu ada namanya garis telapak tangan. Nah, itu nih Kams, bukan hanya sekedar garis loh, bukan hanya sekedar estetika, tapi ada alasan medisnya atau secara sains. Nah, jadi garis itu berfungsi untuk memudahkan kulit meregang, meremas, memungkinkan genggaman dan cekatan, serta membantu tangan mengepal tanpa kulit berlebih gitu nih Kams. Selain itu, di atasnya lagi kan ada jari ya. Nah, jari bagian atas jari itu kan ada seperti garis-garis kecil. Nah, itu namanya sidik jari nih, Kams. Sidik jari, dan uniknya, sidik jari setiap orang itu berbeda-beda. Itu yang akan membedakan setiap individu nih, Kams. Bahkan sidik jari itu sudah terbentuk sejak kehamilan 12 minggu loh nih, Kams. Jadi saat kalian masih di dalam kandungan, itu jari-jarinya sudah terbentuk. Selain pada garis telapak tangan, penerapan ilmu sains juga ada pada alas sepatu. Oke, lihat. Di sepatu kan ada tonjolannya. Nah, ada alasannya loh kenapa alas sepatu itu tidak dibuat rata, sehingga ada pertonjolan itu. Fungsinya untuk meningkatkan daya gesek antara sol sepatu dengan tanah, sehingga itu mencegah pengguna tidak tergelincir saat banyak air gitu atau setelah hujan. Kemudian menjaga stabilitas saat berjalan atau berlari dan mendistribusikan beban secara merata di Kams. Baik, setelah tadi Niko menjelaskan kan contoh sains pada sepatu. Nah, hal-hal yang kita amati tadi itu menggunakan konsep IPA, yakni gesekan. Nah, sampai sini Niken tahu kan kalau sains itu ada di mana-mana. Tadi kan kamu sains ya. Sains itu adalah nama lain dari IPA. Oke, paham? Wait. Dari tadi kan kita ngomongin tentang sains, dan sains. Kira-kira apa sih sains tersebut? Oke nih guys, kalau menurut KBBI sih, sains adalah pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Jadi, sebuah pengetahuan yang udah pasti tentang alam semesta ini dan dunia fisik. Gitu deh nih Kams. Nah nih Kams, sains itu punya berbagai cabang loh. Kira-kira apa aja sih cabangnya? Mari kita lihat. Oke, cabang yang pertama adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Selain itu, biologi punya cabang-cabang lain nih Kams. Sebenarnya sih, cabangnya biologi itu banyak nih Kams. Cuman di sini Niko cuman bahas sekitar 4 aja nih Kams. Untuk cabang lainnya, kalian bisa cek di internet ya. Pertama, ada zoologi. Itu ilmu yang mempelajari tentang binatang. Kemudian botani, ilmu tentang tumbuhan. Entomologi, ilmu tentang serangga. Lalu ada mikrobiologi, adalah ilmu tentang makhluk yang sangat kecil. Maksudnya apa sih makhluk yang sangat kecil ini? Jadi dia itu adalah makhluk yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan bantuan alat optik, yaitu mikroskop nih Kams. Nanti kita lihat ya bentuknya gimana mikroskop itu. Makhluk sangat kecil itu seperti virus, jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Selain biologi, cabang ilmu sains lainnya adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam serta sifat-sifat benda di sekitar kita, termasuk perpindahan dan energi nih Kams. Lalu cabang-cabang ilmu fisika itu yang Niko tahu itu ya, terbagi menjadi 2, yaitu ada fisika klasik sebelum abad 20 dan fisika modern setelah abad ke-20. Kalau fisika klasik itu contohnya berupa mekanika, ilmu tentang gerak benda. Kemudian elektronika, ilmu tentang arus listrik dan magnet. Dan ada optika, geometris, ilmu tentang alat-alat optik. Kalian tahu nggak kira-kira alat optik itu apa? Jadi seperti misalkan kacamata, kaca pembesar, ataupun mikroskop. Gitu nih Kams.
ada fisika modern itu setelah abad ke-20. Contoh ilmu kuantum, terus fisika relativitas dan lain sebagainya. Ini kan boleh cari di internet. Lalu selanjutnya cabang ilmu sains yang ketiga adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal dan materi yang terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia di KEMS. Kemudian cabang-cabang ilmu kimia seperti farmasi, itu ilmu tentang obat-obatan. Kemudian radiokimia, ilmu tentang zat-zat radioaktif. Lalu kimia organik, ilmu tentang bahan-bahan kimia pada makhluk hidup. Dan kimia anorganik, ilmu tentang bahan kimia dalam benda. Dan tentu aja cabang ilmu kimia itu masih banyak lagi nih KEMS. Biasa ya, kalian harus membiasakan diri kalian untuk mencari di internet. Dan yang keempat itu dari cabang ilmu sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu tentang bumi dan perubahannya. Cabang-cabangnya seperti vulkanologi, ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, paleontologi, ilmu tentang fosil, dan selanjutnya adalah dari cabang ilmu sains yaitu astronomi. Astronomi ini ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta, termasuk terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Cabang-cabang ilmu astronomi seperti astrofisika, itu gabungan dari astronomi dan fisika. Ilmu yang mempelajari tentang sifat fisik benda langit. Kemudian ada kosmologi, ilmu tentang asal-usul alam semesta. Astrometri, ilmu tentang posisi dan gerak bintang. Lalu ada palinetologi, ilmu tentang tata surya. Jadi, ada orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan pada ilmu sains. Nah, yang melakukannya dinamakan ilmuwan. Nah, contohnya ilmuwan satu ini nih, KEMS. Kamu pasti udah gak asing kan sama orang satu ini? Yap, dia adalah Albert Einstein. Einstein itu terkenal berkat pengembangan teori relativitas, teori mekanika kuantum, dan realisme ilmiah. Baginya, relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Selanjutnya, selain Albert Einstein, ada juga Galileo Galilei. Mohon maaf ya kalau Niko salah sebut. Jadi dia itu adalah seorang astronom, fisikawan, dan insinyur Italia yang dijuluki Bapak Ilmu Pengetahuan Modern. Ia merevolusi astronomi dengan teleskop buatannya, menemukan bulan Jupiter dan fase Venus, serta meletakkan dasar fisika klasik melalui studi gerak dan gravitasi. Selanjutnya, ada yang ketiga adalah Isaac Newton. Nah, ini mungkin familiar dia dengan buah apel. Kira-kira nih tahu nggak ceritanya? Nah, jadi Isaac Newton ini penemu teori gravitasi universal atau disebut dengan hukum Newton. Tiga hukum gerak yaitu dasar mekanika klasik dan kalkulus. Ia juga mengembangkan teleskop refleksi dan menemukan teori spektrum warna. Kalau tadi kan dari luar negeri, sekarang yang dari Indonesia itu salah satunya yang pasti kita udah kenal ya, namanya adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie itu dikenal sebagai Mr. Crack. Terkenal karena penemuan revolusioner dalam dunia penerbangan, terutama crack progression theory atau Habibie factor or method. Nah, rumus ini menghitung keretakan mikro pada struktur pesawat akibat kelelahan getaran sehingga membuat pesawat jauh lebih aman, ringan, dan efisien. Selanjutnya, selain B.J. Habibie, ada juga Khairul Anwar. Nah, beliau ini penemu teknik transmisi broadband berbasis orthogonal frequency division multiplexing atau OVDM yang memungkinkan kecepatan internet lebih tinggi. Nah, inilah yang menjadi standar teknologi 4G LTE. Oke nih KEMS, ilmuwan tadi kan melakukan percobaan ya, misalkan di laboratorium IPA. Nah, sekarang coba deh perhatiin apa perbedaan misalkan di laboratorium IPA dengan di dapur. Udah pasti peralatannya dong yang berbeda. Kalau di dapur udah pasti ada panci, ada penggorengan, ada kompor, dan lain sebagainya.
Kalau di laboratorium pasti ada alat laboratorium dong. Kira-kira apa aja sih alatnya? Mari kita lihat. Pertama, ada alat pengukur bahan. Contohnya yang pertama adalah gelas ukur. Digunakan untuk mengukur volume, cairan, atau larutan. Dan ada spatula untuk memindahkan bahan kimia padat. Selanjutnya adalah ada alat pencampur bahan. Pertama ada kaca arloji. Digunakan untuk menimbang bahan kimia padat atau pasta, menutup gelas kimia pada saat pemanasan atau penguapan, dan sebagai wadah sementara untuk mengeringkan sampel. Kemudian ada kelas kimia, labo reaksi, dan labo Erlenmeyer. Nah, artinya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kalau yang ini, tadi kan Niko udah bahas ya tentang mikrobiologi. Adalah makhluk sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, inilah contoh mikroskop. Digunakan untuk melihat, mengamati, dan mempelajari objek atau mikroorganisme berukuran sangat kecil yang tidak mungkin dilihat oleh mata telanjang nih guys. Kemudian ada alat pengukur benda. Ini Fresnel caliper atau jangka sorong. Jadi untuk mengukur dimensi benda kerja dengan presisi yang sangat tinggi, jadi jauh lebih akurat daripada menggaris. Kemudian ada alat pelindung mata, ini adalah kacamata pelindung. Yang pasti untuk melindungi mata dari bahaya fisik dan kimia seperti percikan zat korosif, partikel kecil, debu, uap berbahaya, radiasi, serta bahan biologis. Kemudian ada alat pengukur bahan seperti neraca pegas dan termometer. Selanjutnya ada alat pengaman atau penjepit seperti statif dan juga setiga porselen. Kemudian alat pengaman atau penjepitnya lagi ada tang crucible, brush head, dan penjepit muret. Nah, selain alat-alat tadi nih, ada beberapa alat yang penting untuk diketahui. Contohnya seperti corong saring, kaki tiga, kawat kaca, cawan penguap, batang pengaduk, dan pembakar spiritus. Nah, kalian bisa cari gambar dan dari alat tersebut di internet, oke? Nih guys, seringkali dalam membuat laporan percobaan, kamu itu perlu menggambarkan susunan alat yang digunakan dalam percobaan tersebut. Sesuai kesepakatan ahli sains di seluruh dunia, diagram alat itu digambarkan dalam bentuk dua dimensi atau 2D, yaitu berupa kurva dan garis, seperti di gambar ini nih guys. Oke, jadi gini nih guys, di laboratorium itu kan banyak ya benda-benda berbahaya yang dapat membahayakan kita jika tidak hati-hati. Nah, pada tingkatan SMP, kamu itu akan melakukan berbagai percobaan dengan menggunakan api, larutan asam yang bersifat korosif, dan berbagai zat kimia beracun. Jadi, korosif artinya dapat merusak jaringan hidup, seperti kulit manusia. Oleh karena itulah, perlu ada peraturan khusus untuk menjaga keselamatanmu. Contohnya seperti di gambar itu nih, Kems. Nah, oke nih, Kems. Sampai sini pelajaran kita pada materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Sebenarnya masih ada lanjutan lagi. Jadi stay tune dan tunggu video terbaru dari kelas sains ini nih guys. Sampai sini dulu kelas materi kita. Jumpa di kelas materi selanjutnya. Bye bye.